Pelajaran di Dahlia Channel akan membuat English Maniacs mendapat hasil lebih banyak, yaitu hafal vocab dan mengerti grammar. Jadi dapat 2. Untuk itu perhatikan pengucapan vocab berikut dulu. Kita akan belajar vocab dulu. Vocab nomor 474. Greet, greeted, greeted, menyapa. Guard, guarded, guarded, menjaga. Major, mayor. Headquarters, markas besar. Karena headquarters nulisnya harus ada S-nya ya, nggak boleh dihilangkan S-nya. Emang nulisnya sudah begini, artinya markas besar. Sentry, penjaga. Who, ini relative pronoun artinya yang. Whom, relative pronoun artinya yang. Kita akan belajar grammar ini di video ini segera. Corporal, kopral. Jedakan, lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi, karena akan langsung dites. Oh, sekarang yang sudah hafal saya tes ya, langsung. Apa arti sentry tadi, vocab nomor 478? Ayo, apa? Ya, penjaga. Headquarters, vocab nomor 477. Apa artinya? Masih ingat nggak? Ya, markas besar ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya, mundurkan. Hafalkan dulu vocabnya. Karena dengan hafal vocab, pelajaran grammar akan lebih mudah dimengerti. Ya. Ingat, sekarang jika penjelasan saya terlalu cepat, sering dijedakan. Maaf. Agar bisa belajar dengan lebih teliti. Yang sudah hafal, matikan suaranya, terjemahkan. Penjaga yang mayor itu sapa di markas besar adalah seorang kopral. Nah, ini ya terjemahannya ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Oke, sekarang konsentrasi yang baik, karena kita akan belajar grammar yang cukup sulit ya. Konsentrasi. Yuk. Sekarang kita akan belajar relative pronoun who dan whom ya. Untuk apa who? Untuk subjek. Untuk apa whom? Untuk objek. Akan saya terangkan ini. Misalkan English Maniac ada kalimat seperti ini. Penjaga itu adalah seorang kopral. Nah, ini disebutnya kalimat yang subjeknya pendek. Jadi subjeknya pendek, hanya 2 kata. Penjaga itu. Ini subjeknya. Ya, jadi subjeknya itu pelaku ya, pelaku apa? Nah, sekarang seorang kopral predikatnya. Jadi yang cetak coklat itu predikatnya gitu ya. Ini predikat. Nah, sekarang kan penjaga itu banyak. Ada ratusan ribuan penjaga. Agar bisa membedakan penjaga ini dengan penjaga yang lain, kita akan bikin tambahan keterangan, yaitu penjaga yang sedang menjaga markas besar. Nah, si penjaga itu ini ya maksudnya. Nah, jadi sekarang subjek ini jadi panjang. Jadi penjaga yang sedang menjaga markas besar ini baru subjek ya. Nah, setelah itu baru datang kalimat predikat adalah kopral. Nah, jadi ini subjeknya yang digarisbawahi sampai sini. Ini predikatnya ya. Berarti sekarang subjeknya jadi panjang. Di subjek ada kata yang. Oh, yang kan tadi bisa who, bisa whom. Pakai yang mana ya? Caranya begini. Nah, kata penjaga ini yang cetak tebal ini, cetak hitam ini, kita selipkan di kata-kata setelah kata yang. Diselipkan di sini. Cocoknya di mana ya? Kalau di akhir cocok nggak ya? Sedang menjaga markas besar penjaga. Nggak bisa ya. Cocoknya di awal ya. Tuh. Kalau di awal jadi ada artinya. Penjaga sedang menjaga markas besar. Nah, cocoknya di awal jadi di sini ya. Nah, di awal tuh maksudnya sebelum yang coklat. Nah, sebelum kata ini. Jadi cocoknya sebelum kata yang coklat. Penjaga sedang menjaga markas besar. Nah, di sini ya. Ini sedang menjaga itu disebutnya predikatnya atau kata kerja. Karena kata penjaga letaknya sebelum kata kerja, sedang menjaga, maka ini disebutnya subjek. Jadi kalau letaknya sebelum kata kerja disebutnya subjek. Nah, berarti ini si penjaga di sini jabatannya subjek. Nah, karena jabatannya subjek berarti harus pakai who. Nah, who itu untuk subjek. Jadi kata yangnya harus pakai who, jangan whom. Ya, nah, maka kita terjemahkan sekarang. Penjaga itu berarti the sentry. Yangnya kan karena jabatannya subjek harus pakai who. Who ya. Sedang menjaga, sedang itu harus ada is, mr, kata kerjanya ing. Jadi sedang pakai is dulu. Is. Menjaganya kata kerjanya harus ing. Is guarding. Nah, sedang menjaga. Itu setelah beres masukin markas besar. The headquarters. Nah, jadi ini artinya penjaga
yang sedang menjaga markas besar. Nah, ini baru subjek ya. Nah, setelah subjek, masukin aja predikat tadi adalah corporal. Adalah itu is a corporal gitu ya. Jadi inilah kalimat yang di dalamnya terdapat relative pronoun-nya. Relative pronoun-nya who gitu ya. Nah, kok pakai is sih? Jadi nggak boleh kayak gini. The sentry who is guarding the headquarters a corporal. Nggak boleh harus pakai is. Kenapa harus pakai is? Sudah diajarkan di video sebelumnya ya. Ini disebutnya kalimat nominal. Karena corporal itu bukan kata kerja, jadi harus pakai is-mr dulu. Jadi kalau predikat bukan kata kerja harus pakai is-mr. Ya, ini sudah diajarkan di di video saya yang sebelumnya. Wah, saya belum begitu mengerti grammar ini. Tidak apa-apa, lanjutkan dulu. Tapi setelah ini tonton video saya yang lainnya ya, yang menerangkan ini. Oke, nah sekarang kalau tadi kan sudah belajar who, sekarang akan belajar whom ya, yang untuk objeknya. Misalkan ada kalimat gini, seperti tadi lagi, penjaga itu adalah kopral, gitu kan? Nah, ini kalimat yang subjeknya pendek. Jadi penjaga itu subjeknya adalah kopralnya, predikatnya ya. Sekarang kita akan memberi agar bisa membedakan penjaga yang satu dengan penjaga yang lain. Akan kita kasih keterangan penjaganya, yaitu menjadi penjaga yang mayor itu sapa di markas besar tiap hari. Nah, jadi panjangnya. Nah, ini baru subjek sampai sini. Setelah itu datang predikat adalah kopral. Nah, ini jadi subjeknya jadi panjang ya. Jadi kita tahu penjaga yang mana itu yang mayor itu sapa. Nah, jadi kita bisa membedakan dengan dikasih keterangan yang panjang ini bisa membedakan. Maksud kita penjaga bukan penjaga yang lain, tapi yang ini yang mayor itu siapa ya. Nah, ini disebutnya relative pronoun di sininya subjeknya. Nah, kata yangnya harus pakai who, harus pakai whom ya. Nah, caranya gini tadi. Si subjek ini, yang hitam ini, selipkan di kata-kata setelah kata yang, selipkan. Nah, berarti kalau ini diselipkan di awal nggak mungkin ya, tuh nggak, jadi kurang pas. Kalau di sini penjaga mayor itu siapa di markas besar, enggak, kalimat itu enggak ada artinya. Tapi kalau diselipkannya di sini, mayor itu sapa atau menyapa penjaga di markas besar. Kalau diselipkannya setelah kata sapa, berarti artinya jadi pas kan, kalimatnya jadi memiliki makna kan ya. Nah, berarti ini kata penjaga ini letaknya setelah kata sapa. Sapa itu predikat atau kata kerjanya. Kalau kata yang letaknya setelah kata kerja, berarti ini jabatannya objek. Berarti si penjaga ini jabatannya objek. Karena jabatannya objek di kata-kata ini, berarti kata yangnya harus pakai whom. Whom itu untuk objek gitu ya. Sekarang mari kita terjemahkan ini ke Inggris. Jadi penjaga itu berarti the sentry, yangnya karena jabatannya objek harus pakai whom. Whom. Nah, mayor itu the major, sapa, greets ya, di at markas besar headquarters tiap hari everyday. Nah, ini baru subjek ya. Jadi ini artinya penjaga yang mayor itu sapa di markas besar tiap hari. Ini baru subjeknya. Setelah masukkan predikatnya di kalimat ini, adalah kopral, adalah itu is a corporal. Gitu ya ini ya. Konsentrasi lagi, jedakan pelajari dengan teliti agar paham sekali ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ringkasan. Ringkasan itu akan kita bandingkan yang who dengan yang whom tadi ya. Nah, sekarang saya ringkas nih. Kalau tadi kalimat yang penjaga yang sedang menjaga markas besar itu adalah kopral, ini kan untuk tahu subjek objeknya, selipkan kata ini, kata penjaga di kata-kata setelah kata yang. Ini kata penjaga cocoknya di depan kan? Penjaga sedang menjaga markas besar tuh cocoknya di depannya. Maksudnya di depan itu sebelum kata kerja. Nah, karena kata penjaga letaknya sebelum kata kerja, berarti jabatannya subjek. Kalau subjek berarti harus pakai who ya. Berarti penjaganya the sentry, yangnya karena jabatannya subjek pakai who. Who sedang menjaga, sedang itu kan harus ismr kata kerja ketiga, kata kerja ing. Berarti sedangnya is, menjaganya guarding gitu ya. Terus masukin kata markas besar the headquarters. Ini baru subjek, artinya penjaga yang sedang menjaga markas besar, ini baru subjek. Masukin aja adalah corporal, adalah itu is a corporal gitu ya. Bandingkan dengan yang ini tuh, ini kan pakai who ya. Bandingkan yang ini pakai whom. Kenapa pakai whom? Kita terangkan jadi gini. Penjaga yang mayor itu sapa di markas besar tiap hari adalah
seorang kopral, gitu kan ya. Nah, sekarang kita selipkan kata penjaga ini yang hitam ini, kalau diselipkan di kalimat, di kata-kata setelah kata yang, cocoknya di mana ya? Nah, kata sama cocoknya setelah kata sapa. Mayor itu sapa penjaga atau menyapa penjaga di markas besar. Jadi cocoknya setelah kata sapa tuh, penjaga mayor itu sapa penjaga ya di markas besarnya. Nah, karena letaknya setelah sapa kan kata kerja atau predikatnya, karena letaknya setelah kata kerja, berarti penjaga di sini di kalimat ini jabatannya objek ya. Kalau objek itu berarti yangnya harus pakai whom tadi itu kan ya. Nah, jadi ingat kalau kita terjemahkan adalah penjaga the sentry ya. Yangnya karena jabatannya objek pakai bukan who tapi whom. Whom ya. Mayor itu the major. Siapa? Greets. D-nya at. Markas besar headquarters. Tiap hari everyday. Ini baru subjek. Ini artinya penjaga yang mayor itu sapa di markas besar tiap hari. Ini baru subjek. Setelah itu masukkan predikat di keseluruhan. Karena seorang korporal bukan kata kerja, pakai is dulu. Is a corporal. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh, kalau tadi pakai who, yang bawah pakai whom. Tadi kenapa pakai who? Karena kata penjaga jabatannya subjek nih. Subjek itu sebelum kata kerja, ini kata kerja. Penjaga sedang menjaga markas besar. Tapi kalau di yang bawah pakai whom, karena penjaga di sini jabatannya objek. Ya. Objek itu setelah kata kerja. Tuh, kalau kata penjaga diselipkan di sini, mayor itu sapa atau menyapa penjaga. Tuh, letaknya kata penjaga letaknya setelah kata sapa, setelah kata kerja. Jadi jabatannya objek, gitu ya. Silakan pelajari dulu dengan teliti ya, sampai paham sekali. Setelah itu boleh diplaykan lagi ya. Ingat ya, ini pelajaran ini agak susah, sering-sering dijedakan ya. Oke, nah sekarang mari kita latihan. Ada 2 soal ya. Nah, harus dipilih pakai who atau pakai whom ya. Untuk ini, untuk tahu pakai whom, kita ini aja selipkan kata sentry, kata si penjaga ini, selipkan di kata setelah ini, setelah who atau whom di sini tuh. Kan ini gini ya terjemahannya, penjaga yang sedang menjaga markas besar adalah kopral gitu kan ya. Sekarang selipkan kata sentry, cocoknya di awal atau di tengahnya? Cocoknya di tengah, di awal di sini ya. Di awal itu maksudnya sebelum kata kerjanya. Kata kerjanya kan is guarding. Jadi the sentry is guarding the headquarters. Gitu cocoknya di sini kan ya. Jadi artinya penjaga sedang menjaga markas besar. Cocoknya di awal ya tuh. Di awal itu maksudnya setelah whom langsung ya tuh. Ini cocoknya di awal apa? Berarti kalau di awal subjek ya jabatannya. Jadi si sentry ini jabatannya subjek. Kalau subjek berarti jawabannya who ya gitu ya. Jadi yang benar the sentry who. Nah, jadi ini ya. Jadi artinya penjaga yang sedang menjaga markas besar adalah kopral. Gitu ya. Sekarang soal nomor 2. Ya, ini pilih who atau whom. Ingat, untuk tahu ini harus tahu subjek atau objek dulu. Selipkan kata sentry di kata-kata setelah who atau whom ya. Cocoknya di mana ya? Ini kan cocoknya setelah kata greet kata sama. Kan gini, jadi ada maknanya kalau diselipkan setelah kata greet. Jadi mayor menyapa penjaga tuh gitu kan di markas besar gitu ya. Nggak mungkin cocoknya sebelum mayor. Jadi penjaga mayor menyapa jadi tidak ada maknanya ya. Jadi cocoknya setelah kata greet ya. Nah tuh ya, jadi tuh, kalau setelah kata greet ini ada maknanya. Mayor menyapa penjaga di markas besar. Nah, di kalimat ini kan ini greet kata kerjanya atau predikatnya. Kata sentry letaknya setelah predikat atau kata kerjanya, berarti objek jabatannya ya. Kalau objek berarti jawabannya whom gitu ya. Berarti yang ini whom ya. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat sering-sering dijedakan ya agar bisa belajar dengan lebih teliti. Ya, langsung sekarang. Sekarang who dan whom lagi ya. Tapi terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, ini soalnya bahasa Indonesia ya. Cek dulu vocabnya. Penjaga dari huruf S, masih ingat? Sentry. Menjaga dari G, guard. Markas besar dari H, headquarters. Ingat, headquarters nulisnya harus ada S ya. Seorang corporal ya. Kita lihat. Ini yangnya who atau whom ya. Tekniknya kayak tadi, selipkan kata penjaga di kata-kata setelah kata yang ya. Ini cocoknya
Kan soalnya penjaga yang sedang menjaga markas besar itu adalah kopral. Nah, cocoknya kata penjaga diselipkan di setelah kata yang di mana ya? Mungkin nggak setelah kata yang? Penjaga sedang menjaga markas besar. Oh iya, mungkin juga ya. Atau di tengah bisa nggak ya? Sedang menjaga penjaga. Oh, nggak ada artinya ya. Nah, lebih cocok di tengah ya. Kalau dicocok, lebih cocok setelah kata yang ya. Berarti di awal ya. Nah, lebih cocok di sini ya. Penjaga sedang menjaga markas besar. Nah, lebih cocok setelah kata yang langsung. Ini letaknya berarti sebelum kata kerja. Kata kerjanya kan menjaga. Berarti kalau kata penjaganya sebelum kata kerja, berarti ini jabatannya subjek. Berarti kalau jabatannya subjek, berarti yangnya pakai who ya. Mari kita terjemahkan berarti the guard. Nah, ini who ya, yangnya who. Who, nah sedang itu istimewa kata kerja ing is guarding the headquarters. Nah, ini bersubjek ya. Adalah itu istimewa is a corporal gitu ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi atau the sentry, sorry. The sentry who is guarding the headquarters is a corporal gitu ya. Ya, ini lebih cocok who ya. Padahal kenapa ini pakai is? Nah, kenapa harus pakai is? Kenapa? Ini karena corporal itu bukan kata kerja, jadi harus pakai is. Ini disebutnya predikat yang predikatnya bukan kata kerja. Corporal itu kata benda. Nah, ini disebutnya kalimat nominal. Padahal saya belum mengerti apa kalimat nominal. Pelajari setelah beres ini ya. Video saya yang berjudul kalimat nominal. Nanti ditampilkan thumbnailnya sama saya. Sekarang soal kedua. Maaf. Masih terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Yangnya pakai who atau pakai whom ya. Tapi cek dulu vocabnya. Penjaga sentry, yangnya who atau whom ya. Mayor, ini major. Itu the siapa, greet. D-nya at, headquarters, every morning. Nah, bekerja, work, dengan baik, well. Oke. Nah, tuh yangnya pakai who, pakai whom ya. Tekniknya kayak tadi. Selipkan kata penjaga di kata-kata setelah yang ya. Mungkin nggak di sini. Penjaga mayor itu siapa? Nggak cocok ya. Gimana kalau di tengah? Mayor itu sapa atau menyapa penjaga. Oh, lebih cocok di sini ya. Tuh, lebih cocok di tengah. Nah, mayor itu menyapa penjaga. Nah, berarti kata penjaganya bukan di awal ya, tapi setelah kata menyapa. Berarti ini jabatannya objek ya. Kalau di belakang jabatannya objek. Kalau jabatannya objek berarti yangnya harus pakai whom. Ingat ya. Jadi langsung terjemahkan. Penjaga the sentry, yangnya whom. Terus mayor itu dari itu dulu. The mayor greets, nah gitu ya. Di markas besar, in atau at the headquarters every morning. Nah, gitu ya. Bekerja dengan baik. Nah, jangan pakai is sekarang langsung. Works well gitu ya. The sentry whom the mayor greets at the headquarters every morning works well. Ini subjeknya ini. Penjaga yang mayor itu sapa di ini markas besar tiap pagi. Ini baru subjek ya. Nah, terus ini datang predikatnya. Bekerja dengan baik. Padahal kok tadi sebelum setelah beres kata kerja, setelah beres subjek ada isnya, sekarang enggak. Nah, ini enggak pakai karena disebutnya ini predikatnya kata kerja aktif, jangan pakai is gitu ya. Padahal kenapa ini gridnya pakai s? Kalau yang belum bukti, kenapa harus seperti ini? Jawabannya ada di yang belum mengerti tadi, apa itu tensi sedang, continuous, ada ICMR, apa tadi ada harus pakai SS, harus pakai is. Nah, yang belum begitu mengerti yang tadi itu, nih belajar di video saya yang simple present, kalimat positif. Nah, cara hafal vocab, grammar, vocab dan grammar tanpa lupa. Nah, setelah beres nonton ini pelajari langsung video ini. Ini ada part 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pelajari. Kalau nggak salah ini dari video tentang ini, continuous-continuousan itu belajar dari video 4, 5, 6, 7 deh gitu ya. 4, 5, 6, 7 partnya gitu ya. Sekitar gitu ya. Jadi ini saya punya video ini
partnya part 1, 2, 3 ada sampai 1 sampai 15 sampai berapa banyak ya. Tapi dengan belajar 15 video ini akan mengerti sekali simple present dengan baik, menguasai malah ya. Oke, ulangi belajar dengan video ini dengan cara suaranya dimatikan dari awal sampai akhir. Jika perlu 2 kali dipelajarinya dengan suara dimatikan tersebut ya, agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyar Channel, buka playlist saya agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima